Seperti yang sudah disampaikan di grup, ini adalah kesepakatan bidang kemahasiswaan Vokasi Putrana dan saya bahwa kegiatan selama libur diadakan ada doa dan ada ibadah. Nah, terkait hal itu saya mau absen dulu hari ini. Siapa yang belum tiba di aula? Damai? Kalau ada cukup bilang hadir ya, biar tidak dua kali memanggil. Damai? Damai nggak ada. Angel? Aris? Agnes? Desti? Wismina? Yanudi? Agnes Suhana? Anggun? Beni? Supriyadi? Hadir. Damai hadir. Ison? Agus Mita? Andre? Hadir Pak. Berta? Christine? Christine Larson? Marice? Marlin? Marcelina? Esta? Marina? Tony? Hadir Pak. Herman? Lase? Hotmi? Jimmy? Hadir. Desi? Elia? Ya, hadir. Nance? Fitri? Betty? Sakit. Karlina? Hadir. Devi? Sakit. Sakit. Dwi? Eka Rio? Mawartini? Sakit Pak. Mikael? Hadir Pak. Pasraria? Rosa? Cecilia? Indri? Joli Darman? Hadir Pak. Joseph? Hadir. Cornelia? Lince? Juni Pasra? Hadir Pak. Lisbeth? Lodia? Martinez? Hadir Pak. Paul? Hadir. Enda? Erna? Hadir. Feby? Franklin? Hadir. Geisler? Sakit. Sakit. Geisler? Tuti? Bertus? Ya. Hadir. Hadir. Bertus? Hadir. Wisna? Yunita? Syukur? Ya. Dudi? Sadarnia? Ini sadarnya kemarin izin ke rumah sakit. Ini Iya. dia nginap atau bagaimana? Udah balik. Udah balik. Udah balik. Kemarin Pak. Enggak nginap kan? Enggak. Sekarang berhenti. Belum berdiri. Septi? Udah yang sakit di rumah sakit. Septi sakit Coba Cornelia. sama Cornelia. Siapa yang jantan? Kak Devi, Kak Betty, Mawar. Yang cewek tiga itu. Iya. Gitu. Siti? Mikael? Simon? Ya. Niska? Albertus? Niska? Samantha? Hadir. Glory? Michael? Hadir Pak. Michael? Itelina?
Julvan, Julianti, Stephanie, Suryanti, Susanti, Tamara. Sakit. Iya, saya mulai briefingnya. Yang pertama, setelah saya selesai pengumuman, harapannya kalian sudah memahami. Yang tidak memahami, silahkan bertanya. Jadi selesai saya berbicara dan meninggalkan aula ini, tidak ada lagi yang bertanya. Ya, tanyakan kepada teman kamu yang tidak mengerti. Yang pertama adalah ini masalah sakit. Masalah sakit ini konsekuensinya apa dari asrama? Ketua asrama, saya tanya ketua asrama aja ya. Syukur. Yang sakit ini ada Geisler, Heikel. Sejauh ini apa konsekuensi ketika mereka sakit? Konsekuensinya ya nggak ada sih, tapi cuman kalau sakit mereka itu ditahan HP. Kalau mulai dari asrama, jam asrama sakit, besoknya baru mereka turun besok pagi. HP-nya ditahan berapa lama? Satu hari. Satu Satu setengah hari. Oh, berarti maksudnya nih sakit pagi ditahan, Iya. baru besok pagi balik atau? Pagi. Kalau dia turun. Kalau dia turun. Ya, itu maksudnya biar diketahui jangan sampai mereka sakit tapi mereka pegang HP. Kalau sakit itu biasanya adalah istirahat total, jadi tidak menggunakan HP. Iya, Pak. Ya. Siap. Itu yang untuk Betty Divimawan, Telina, Tamara, Gisler, Heikel itu supaya diketahui masalah yang sakit. Dan masalah yang sakit pun biasanya ini dikaji ulang, maksudnya sakit penyakitnya seperti apa. Karena biasanya dalam hal-hal seperti ini banyak orang yang sakit tapi menyembunyikan rasa sakit di balik ngantuknya, gitu ya. Itu harap diperhatikan. Saya baca ulang yang tadi, kemungkinan yang sudah hadir. Damai, hadir. Angel, Agnes, belum Agnes. Janudi, Hadir. Ana, Anggun, Christine, Marcelina, Farina, Rosa, Indri, Cornelia tadi di Lince, Itu Rosa sama yang Lince, Ludi, Nia. Ya, berarti itu masih berlaku ya. masih. Untuk yang sakit, HP-nya ditahan, terus dia tidak bisa berkeliaran seharian kan? Harus di kamar. Oke. Sesuai dengan kesepakatan kemarin kita rapat bahwa selama 2 minggu tidak ada perkuliahan sesuai dengan jadwal akademik kalender. Jadi mahasiswa diaktifkan untuk kegiatan. Jadi kegiatannya adalah jam 8 sampai 9.30 itu ada doa kelompok. Sudah dibuat kelompoknya. Terus jam 10 sampai selesai diadakan ibadah. Jadwalnya juga sudah ada. Di luar kegiatan yang lainnya. Jadi intinya itu sebenarnya dari jam 8 sampai jam 12 itu kegiatannya saya yang koordinir. Gitu ya. Jam 1 sampai jam 5 itu Ibu Triana yang koordinir. Ya, apakah nanti diisi di sana ada apa diisi? Maksudnya kemarin kesepakatannya akan diisi untuk latihan dan pembekalan. Ya, jadi harapannya kalau ada yang komplain bisa menyampaikan kepada saya atau langsung kepada Ibu Kaci. Kalau masih ada yang keberatan, Pak, kami kan sudah selesai nih. Apa nih argumentasinya? Boleh sampaikan. Tapi belajarlah sebagai mahasiswa. Ketika kita berargumentasi harus memiliki argumentasi yang logika. Jangan cuman semau diri sendiri gitu. Ya, saya sangat setuju kalau ada yang kritis berargumentasi tapi berbobot. Dan saya paling anti, ya ini yang wanti-wanti untuk semester 1 ya. Semester atasnya saya sudah sering ingatkan. Saya paling anti ketika kamu kedetek bersalah, ketika kamu melakukan pelanggaran, kamu mencari kambing hitam. Artinya jangan menjadi orang pecundang, belajar bertanggung jawab. Ketika kamu telat, ketika kamu tidak mengisi laporan pelayanan, bukan saya doang,
Itu juga nggak perlu kamu mencari kambing hitam, mencari orang lain. Saya paling anti melihat orang yang seperti itu. Ketika kamu salah, harus yang kamu lakukan adalah yang pertama minta maaf, yang kedua memperbaiki. Tidak perlu kamu mencari kambing hitam. Saya bukan seburuk orang lain. Paham? Paham Pak. Paham ya. Pokoknya orang yang seperti ini akan saya detect, akan saya kejar, gitu ya. Tapi kalau kamu minta maaf dan bertobat, mungkin saya akan toleransi. Walaupun tobatnya sebanyak tobat kumat. Ya. Oke, untuk 2 kelompok di situ sudah saya buatkan. Saya sudah kirim, semoga bisa dilihat. Dan di situ terdiri dari 20, ada yang 20 orang, ada yang 19, ada yang 18 kalau nggak salah. Dan yang di tinta merah atau warna merah itu adalah ketua atau koordinator kelompok itu. Yang pertama kelompok 1 ada Damai dengan seluruh anggotanya. Kelompok 2 ada Esta. Kelompok 3 ada Indri. Kelompok 4 ada Syukur. Saya jelaskan dulu, setelah saya jelaskan baru nanti kalau ada pertanyaan. Nah, kelompok ini disarankan setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 8 sampai 9.30 mengadakan doa. Itu ya. Di dalam doa itu isinya sampaikan dulu kepada supaya yang ketua kelompok harus memahaminya. Isinya adalah kalian bernyanyi. Habis bernyanyi terus membaca Alkitab, baru sharing, terus berdoa. Ada 3, ada berapa ya? Bernyanyi, baca Alkitab, sharing, terus berdoa. Ada 4 isinya di sana. Ya. Jadi dipergunakan itu jam 8 sampai jam 9.30. Apa yang perlu kalian doakan? Jadi bisa berdoa secara berkelompok, berdoa secara sendiri atau berdoa secara bersama, tergantung desain daripada koordinator kelompok. Bagaimana kamu mendesain supaya kegiatan doa ini tidak boring. Ya, pertama bernyanyi. Nah, saya ingatkan bernyanyi digunakan 1/4 suara. Tidak perlu kalian teriak-teriak untuk bernyanyi. Ya, 1/4 suara. Ya, untuk bernyanyi, habis bernyanyi terus kalian tadi saya sampaikan baca Alkitab terus sharing. Nah, baca Alkitab ini konsepnya adalah contoh kamu baca di Mazmur 1. Setelah dibaca Mazmur 1 kira-kira setelah itu dibaca, koordinator akan menjelaskan semampunya, sebisanya dia. Gitu ya. Bisa diambil 1-2 ayat atau semuanya keseluruhan. Setelah itu sharing, teman-teman kira-kira dapat apa dari pembacaan ini? Gitu. Ayat mana yang menyentuh teman-teman, yang menyadarkan teman-teman terkait hal ini? Itu bisa ditanyakan satu-satu. Ya, sharing. Yang pertama, yang kedua adalah bisa mencari hal yang tidak dimengerti di ayat itu. Ya, maksudnya apa ya? Gitu, kan? Bisa di-sharingkan dulu atau bisa dicatat nanti disampaikan kepada pimpinan untuk menjelaskan. Karena sejauh ini nanti mahasiswa saja yang berdoa, tidak didampingi dengan pimpinan karena kita memang masih dalam kesibukan karena akan libur semester, jadi banyak hal yang perlu dikerjakan, tutup buku dan segala macamnya. Nah, kenapa saya sampaikan tadi sharing supaya durasi waktu kalian itu jam 8 sampai 9.30 itu terpakai dengan efektif dan efisien. Ada pertanyaan terkait hal ini? Iya, Tony. Jadi doa ini kan maksud Bapak sama-sama semua tapi beda-beda tempat gitu. Ya. Yang bisa kita pakai di mana aja? Oke. Kelompok 1 2 3 4. Kelompok 1 aula. Kelompok 2 chapel. Kelompok 3 kelas. Kelompok 4 perpus. Ya, ada yang keberatan tanpa mengganggu tempat yang lain, tempat yang sudah ditetapkan. Jadi kamu bilang, saya nggak mau di kelas Pak, tapi di mana kamunya? Tapi kamu tidak boleh pergi ke aula, ke chapel dan ke perpus. Yang di perpus boleh keberatan kami, boleh nggak di perpus? Keberatan Tapi, apa sih? kenapa? Keberatan. Ya. Boleh saran gimana aja kalau rolling, jangan mereka kelompok 1 di aula terus. Jangan. Oke.
Berarti ini setuju ya. Kalau Berarti tinggal tempat di rolling. setuju, iya. Untuk rollingnya nanti minta tolong Tony yang koordinir sebagai ketua SMA. Nanti diatur aja. Mantap Iya. Karena nanti untuk hal ini saya tidak kalian jam 8 itu kalian sudah langsung kumpul di tempat kalian di mana harus berdoa. Jadi tiap pagi tidak kumpul lagi di sini. Ya, untuk Tony nanti kamu sampaikan apakah kamu tetapkan atau berlaku untuk rolling. Nanti Tony yang koordinir. Jadi jangan tanya saya lagi, tanya Tony. Tony, kami kemana nih rollingnya? Atau langsung dijadwalkan. Ya. Bisa langsung digilir kok. Maksudnya kelompok 1 di sini, nanti selanjutnya kelompok 2 jadi bergilir. Jadi kelompok 1 di aula, besok di chapel, besok di kelas, besok di perpus. Jadi rolling aja seperti itu supaya efektifnya. Tapi ditaruh aja supaya paham. Ada lagi yang bertanya? Kemarin yang Tony sarankan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, dalam pembacaan itu kalian itu kan sharing nih. Mungkin ada yang tidak dipahami, tidak dimengerti makna daripada firman yang kalian baca. Jadi dicatat, bisa juga kalian sharing. Kali ini kan maksudnya eksegesis ini nggak harus kalian langsung lihat. Kalian bisa tafsirkan dulu nih, gitu kan. Tuhan menciptakan matahari. Kok bisa ya matahari cuma 1 gitu? Kenapa enggak 2 gitu ya kan? Atau 5 setiap 2? Bisa. Tapi secara logisnya kalau 5 gimana ya kira-kira? Ya bisa diargumenkan seperti itu contoh. Kenapa ya manusia hidungnya harus ke bawah? Kenapa nggak ke atas gitu kan? Biar penuh sama air. Kalau hujan biar penuh gitu. Bisa di-sharingkan. Ya. Jadi berpikir bebas terkait hal ini. Nah, hal ini pun nanti akan berfungsi ketika kalian terjun dalam dunia pelayanan, dunia PPL, dunia kerjaan, supaya kalian itu belajar berbicara gitu loh. Jangan kalian jadi sebagai pemimpin ada pendapatnya apa? Aku pas. Jangan jangan terbiasa pas. Iya. Hidupnya pasrah tapi ngedumel. Pasrah. Iya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sejauh ini, lanjut di poin kedua. Nah, di poin yang kedua ini adalah jam setelah itu, saya tekankan lagi di poin yang pertama. Jadi harapannya adalah kalian nggak langsung tiba-tiba kalian doa setengah jam bubar. Nah, bermasalah nih, gitu. Jadi harusnya kalian pergunakan, kalian mau ngapain di situ tetap harus berbicara tentang sharing dalam 1,5 jam ini. Gitu ya. Yang kedua, jam 10 nanti kalau ada yang keberatan boleh angkat tangannya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalian tidak dipaksakan mengikuti semua aturan. Tapi kalau kalian keberatan, sampaikan argumen yang logis. Dan jam 10 kembali ke sini kita akan ibadah. Prosedur ibadah itu seperti yang saya sampaikan itu, di sana ada WL musik, terus seperti distorsi jatuhnya. WL musik, firman Tuhan dan syafaat. Jadi ini dimulai dari jadwal di hari Senin berlaku ya. Jadi mulai dari Tony dulu, habis Tony nanti Hotmi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi bukan ketika ini ternyata hari ini, kemarin kita kan Senin tidak ibadah, jadi Tony dilewatkan, bukan. Jadi kita bergilir dari jadwalnya Tony dulu selesai. Gitu ya. Itu diadakan jam 10 sampai dengan selesai. Mulai hari? Mulai hari ini. Ada yang kuliah. Oke. Terus ini terkait yang kuliah, monggo kuliah, tapi yang tidak kuliah mengikuti aturan koridor yang sudah ditetapkan. Itu ya. Ada yang mau bertanya? Soal ini Pak, ada lagi. Soal sharing firman Tuhan tadi di tempat yang kita berkelompok doa itu. Nah, firman Tuhannya itu ditentukan atau gimana? Bebas. Baiknya gimana? Kalau baik aku sih ditentukan dari Bapak. Biar lebih terarah. Contohnya kita hari ini kita kita baca firman Tuhan ini, cari apa yang baru di situ. Kalau bebas bisa jadi mereka bacanya Amsal aja terus. Gitu. Lebih baik ditentukan. Kalian kaji toko gitu juga bisa. Kalau cuma dibebasin begitu menurut saya kurang efektif juga, Pak. Amsal Mazmur doang gitu pasti dibacanya.
Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi mau ditentukan. Iya. Biar bapak juga ada kerjaan lah. Oke. Yes. Berarti saya tentukan karena berhubung ini apa namanya nanti akan langsung saya kirimkan. Ya. Kalau yang saya lihat sih dengan waktu 1,5 jam bisa lah kalian baca satu kitab ya Matius gitu. Biar sekali-kali ngebaca. Satu pasal lah. Satu kitab buset. Enggak. Oke. Berlaku satu pasal ya, tapi saya lihat besok nih 8 jam 9 udah bubar. Berarti harus diberlakukan satu kitab. Jadi kelompok 1 kita Matius, kelompok 2 kita Markus. Kalau cepat bubar kita lihat dulu hari ini kan. Kali aja maksudnya jam 9 kok udah kelar. Udah rebahan aku masuk ke ruangan, tiba-tiba udah rebahan semuanya. Supaya kita menghabiskan waktu di ruangan ini. Kayak dua kudus saya. Iya, yang di aula paling enak. Gitu ya. Ternyata tidak ada perdebatan yang sengit di dalamnya. Oke. Ya, jadi jadinya satu kitab satu bab, satu perikop atau satu pasal. Ya, satu. Jadi tadi disimpulkan adalah kita bicara satu perikop dulu, satu perikop. Tapi tadi kembali lagi, kalau ternyata pada eksekusinya kalian tidak memaksimalkan waktu yang diberikan, berarti ada evaluasi dong. Evaluasinya berarti kalian akan membicarakan membaca satu kitab. Paham ya? Jadi baca doang. Penderitaan Ya, sampai pokoknya intinya kalian tinggal dalam hadirat itu selama 1,5 jam. Ya, kalau kalian maksudnya sudah membaca, terus kalian mau mengheningkan teman-teman dari pembacaan ini, mari kita berteduh dulu, biarkan Tuhan yang berbicara, boleh. lama-lama tidur nih. Sampai bukan 1/2 jam. Saat teduh sampai 9:30. Sudah? Jelas? Jelas. Oke, jam 10 seperti yang saya sampaikan tadi. Terus untuk pelayanan seperti yang saya sampaikan kemarin, mungkin hari nanti juga akan saya umumkan. Setiap pelayanan weekend sudah bisa besok kali ya mengambil surat weekend bahwa kalian sudah berlibur mulai dari tanggal 10 kalian terakhir di weekend secara surat ya. Tanggal 17 itu kalian udah libur sampai masuk kembali weekend itu tanggal 21 kalau nggak salah, 21 Januari secara surat. Tapi intinya adalah kalau kalian masih mau pelayanan, Pak, saya kayaknya Natal deh gitu ya kan, soalnya saya sudah bergumul ini, saya harus bernatal di tempat pelayanan saya, monggo gitu. Atau kamu mau berlibur, monggo gitu. Supaya apa? Supaya gereja tidak menuntut, Pak, kok mereka cepat banget libur, mereka kan sangat dibutuhkan. Ya, secara surat resmi kalian sudah selesai itu ya liburnya. Ada pertanyaan? Sebelum ada pertanyaan, ada Simon? Sebentar, katanya tadi sebelum saya menjawab, ini semester 1 ada kuliah hari ini? Ada ujian? Nggak ada. Semester 3? Ada. Jam? 5 menit lagi. Semester 3 boleh meninggalkan ruangan ini.